fast clear ya. Wow. Oke, tapi bicara soal Lancelot, dia adalah makanan dari Povius. Launchernya bakal kena, Phantomnya bakal kena. Wow. Jadi gue gak tahu nih seperti apa nanti outplay yang bakal dilakukan juga tapi Sun Shin. Itu dia. Wow. Ini dia. Yes. Ayo dah, kita langsung ya. Om Wawa ataupun Goni duluan. Goni dari pik-pikan ini, lu lebih ke arah mana? Lalu ada Kaji dan juga pada Popoleng Kupa yang bisa nanti untuk melakukan pick up terhadap hero-hero tertentu gitu. Tapi kita lihat sekarang ini dia Land of Dawn game kedua untuk match yang kedua. Let's go. Let's go. Akankah geng Kapak memaksakan series ini ke game yang ketiga? Atau Onyx Prodigy memenangkan match ini 2-0. Mari kita saksikan. Kedua tim sudah memasuki lane-nya masing-masing. Bahkan Johet udah mulai kasih pressure. Tetapi tampaknya Popol menyadari hal itu, langsung kasih pressure balik dan langsung ubah fokus Johetnya ke arah atas. Rhea menjadi target 2 melawan 1. Akankah dia selamat? Terpaksa menggunakan flicker di menit yang belum genap 1 menit nih Pak Pulung. Yap. Kalau sampai nanti ini game dibawa dan ditarik sampai menit 10 ya. Waduh, itu baru tuh kita lihat tuh aksi-aksi lompat-lompat indah nih dari Popheus nih ya. Sementara itu di bagian tengah, Tonrosnya udah dikeluarkan. Little Crab pun menjadi milik dari siapa tadi itu? Oh, diambil oleh pemain dari Onyx Prodigy yaitu Yisansin yang dapat Sirpet Lance-nya yang berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer tersebut. Yes, benar banget kita lihat, tetapi kedua jungler masih bisa farming, tetapi 2 melawan 2 masih terjadi di bagian atas. Roamer dan juga Gold Laner masih mengisi bagian atas. Oh, bahkan XP Laner masih mengisi bagian atas, tapi tampaknya Hazama di bagian bawah sudah low, sudah harus recall dan Fans memiliki flame shotnya hampir saja kurang panjang, tetapi mereka akan dikasih pulang di sini. Scarpint Lance-nya akan mensecure first blood bagi teman-teman dari Onyx di bagian sisi lain. Kajanya harus takedown juga, tetapi tampaknya di sini Hazi menjadi target, tetapi masih terlalu lincah, tidak mau terlalu dipaksakan juga oleh Esmeralda. Pak Pulung. Yap, itu dia. Sebentar Hayden di tempat yang berbeda pun masih bisa mempertahankan posisinya. Tidak ada yang berhasil diambil dari pemain Onyx Prodigy. GPX pun harus set up ulang lagi strateginya. Hazamanya hadir dengan badan yang cukup kecil. Aduh, imut banget sih. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sementara di bagian atas Gemininya udah memberikan efek lompat indahnya. Dia mengeluarkan jiwa-jiwa atlet lompat indah yang berasal dari Ukraina. Udah ada Phantom Execution yang masih gagal. Ingin pergi ke mana? Satu hit terakhir, 1 lompatan terakhir, 1 tombakan terakhir dari atas sana, hilang sudah Lancelot. Wow, tertumbangkan di menit 2. Bukan hal yang baik. Langsung Onyx menggunakan momentum ini dengan mensecure turtle yang pertama yang tentunya dipersembahkan oleh Fruity, dan alhasil Onyx bisa memberikan pressure. Mountain Shocker dikeluarkan untuk memberikan informasi. Hayden langsung memberikan buffnya ke arah Surveillance. What an assist, alley-oop yang sangat baik. Dan kita lihat di sini pressure dari Tama di bagian bawah akankah dipanis, tetapi tampaknya Kagura di sini agak sedikit bisa sustain kah? Oh, masih cukup gesit dengan seorang Kaguranya. Tamanya masih bisa kabur dari situasi tersebut, Pak Pulung. Wah, ini Oki setahun atau emang jago aja dipakai semua nih. Wah. Buset, Kagura kayaknya emang jago sih. Jago udah pasti Om. Hoki setahun kayaknya nih. Hoki setahun dipakai semua nih kayaknya. Bener-bener on point banget. Lancelot sama Barat, lalu ada Chang'e juga tadi Om. Bukan main gocekannya bang. Dia ada di posisi itu aja sendirian, kita udah kaget nih tadi. Lah, Kagura di situ. Selamat lagi. Bener. Yes. Oke. Di bawah nih Detonas welcome ya. Tadi langsung connect aja ke arah Esmeralda, tapi nggak berhasil untuk memuntah atau ngelepehin ke arah tembok hingga tidak ada efek stun. Sementara itu untuk Azim dengan menggunakan Lancelotnya harus mundur dulu, tapi Barasnya malah dalam keadaan yang cukup terancam. Gemini dan juga Hayden semena-mena di bagian atas. Mereka siap untuk membombardir dan juga cukup untuk nge-freeze lane ke arah pemain dari geng Kapak. Sementara itu untuk bagian bawah udah ada pergerakan juga yang dilakukan oleh Azim guna untuk memberikan cover terhadap player ataupun dari outer turret yang dia milikin. Cuman untuk Esmeralda masih bisa selamat dan juga kabur. Ada purple buff. Coba Yisansin-nya free banget sendirian. Ada formasi yang mulai teracak-acak dari geng Kapak, membuat rongga di dalam area pertahanan ya terbuka begitu lebar. Wow.
Wow, bener banget. Bahkan purple buff lagi dan lagi dicuri oleh Onyx, tim dari Onyx. Dan bahkan geng Kapak belum bisa, hanya mensecure purple buff sekali, hanya yang pertama. Habis itu udah gak pegang purple buff lagi Lancelotnya. Dan kini Turtle sudah spawn. Om Wawa, apa yang terjadi situasi di 5 menit pertama? Bisa dijelaskan mungkin? Ya kalau memang dari Poviusnya sendiri, ini jelas banget ya bahwa dia juga mengecilkan ruang gerak dari Hazim sendiri. Jadi Lancelotnya dipaksa untuk melakukan ganking di bottom lane. Melihat tadi ketika melakukan ganking di top lane, adanya Demonic Force itu membuat si Gemini ini sangat-sangat sustain sekali. Dan satu-satunya jalan dari pemain-pemain GPX sendiri adalah bertahan untuk di top lane-nya. Dan itu dia lagi dan lagi terjadi ganking ke arah dari bottom lane yang sangat manis sekali untuk Onyx. Onyx mereka jalan secara berbarengan dan dari segi XP-nya terpaut 3 level antara junglernya, antara Surfeit Lens dan juga Hazim Pulung. Yap. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menguji bagaimana mentalitas ataupun daya pikir yang dimiliki oleh pemain GPX. Bahkan untuk sekarang kita lihat di Pen Judgment yang berhasil mendapatkan 1 orang. Yap, terbuka peluang untuk pemain GPX di mana sekarang Onyx nggak memiliki tanker utamanya. Hayden berhasil lari ditarik dengan 1 di Pen Judgment. Cuman di arah yang berbeda, freeze lane yang dilakukan oleh pemain Onyx terus-terusan terjadi loh. Ini membuat gimana ya pergerakan ataupun rencana-rencana yang akan dibangun oleh pemain dari GPX agak sedikit terhambat gitu loh Mawa. Betul, dan juga lihat nih Poviusnya bakal selalu mengganggu di arah dari purple-nya. Dan itulah sebabnya kenapa mungkin untuk purple buff-nya hanya berhasil diamankan 1 kali saja bagi GPX. Karena agak ada keraguan dari Lancelot kalau mau dekat-dekat dengan Povius. Dan Gemini sangat-sangat annoying. Bottom lane-nya juga selalu di pressure habis-habisan. Hazama bahkan tidak sempat untuk berkembang dengan baratnya dia. Jadi bottom lane-nya ini masih di freeze, masih dapetin gold juga dari minion-minion yang menyeberang. Dan jangan sampai Rhea juga terkena di sini, Pulung. Nih bisa nih siap-siap tuh. Nah Haydennya udah mulai set up posisi, tapi ternyata udah ada Popoleng Gupa juga yang langsung terlihat. Ditarik, sebelumnya dia udah berhasil untuk mengeluarkan satu Valistar Moon-nya. Cuman untuk Vans kali ini ingin pergi ke arah yang berbeda. Lihat coveran yang dilakukan oleh pemain Onyx. Oh, mendadak berkumpul berempat di bawah. Entah bagaimana cara, entah bagaimana shot call yang dilakukan. Semuanya kompak bersatu padu di arah bawah. Haydennya pun membuat perimeter agar untuk Popoleng Gupanya hanya sampai di dia, nggak bisa sampai ke arah rekan-rekannya. Hal yang sangat baik dipertontonkan lagi oleh Onyx Prodigy. Cuman defensif yang dilakukan oleh GPX barusan juga sangat-sangat kuat. Detonas welcome-nya menelan ke arah siapa? Digagalin Om Wawa. Digagalin Goni. Itu dia Detonas welcome yang gak berhasil untuk menelan siapapun. Oh my god, hampir saja tetapi tampaknya digagalkan. Onyx Prodigy di sini mengambil ruang gerak lebih lagi. Oh, ejector sudah dikeluarkan ke arah Hazama tetapi belum ada follow up damage ke arah Hazama. Dia pun masih survive. Kini Onyx mereka menggunakan rotasi 104 di mana mereka mungkin jika ada dikasih kesempatan mencari team fight di sini Pak Pulung, tetapi tampaknya untuk sekarang berbandingan gold 4000 dan GPX mereka harus putar otak. Oh, flicker di Judgment di bagian tengah tampaknya tidak bisa sustain dari seorang Tama. Dia pun harus tertumbangkan 5 melawan 4 untuk sekarang. Unstoppable Force hanya ke arah Popol dan Kupa, tetapi tampaknya dengan flicker dia masih bisa keluar dari situasi tersebut Pak Pulung. Yap, ini udah tebel-tebel banget cuy pemain dari Onyx Prodigy. Lihat SME-nya kayak begitu. Lalu Poveusnya juga. Poveus kalau udah join the fight yang lain ngumpul, buset damage areanya kan nyebelin banget ya. Ini Calamity Reaper juga sekarang udah berhasil diambil juga oleh Esmeralda. Tiap jogetannya akan memberikan damage yang sangat bagaimana ya, true damage yang diberikan. Ini tariannya itu kayak menghipnotis kita gitu loh, untuk bisa terus dikejar oleh Esmeralda. Bener banget. Tetapi yes Pak Pulung, kalau dilihat nih Onyx masih benar-benar nyaman, tetapi mereka juga disiplin. Oh, damage ini yang overturn-nya ke arah Vinci. Langsung dihajar oleh Surfeit Lens. Kombinasi yang cukup baik. Ejector ke arah Ten. Tampaknya di sini Blink tidak bisa menahan damage yang luar biasa. Masih mau. Isunsinnya masih kuat. Oh, Pentapex juga untuk kabur. Oh, flame shot yang cukup baik dari seorang Kagura. Bahkan Hazimnya langsung ter-take down begitu saja. 5 member harus tumbang dari geng Kapak. Wipe out. Onyx Prodigy menunjukkan giginya di game yang kedua kali ini Pak Pulung. Wow. Oh my god. Geng Kapak. Geng Kapak ditembak duri-duri dari landak kali ini.
Hilang sudah kesemuanya pemain yang dimiliki oleh pemain dari GPX loh Mawa. Betul, dan itu tadi 4 melawan 5 loh, bukan karena dari posisi positioning sendiri, Fans masih berada di top lane dan dari Onyx mereka sudah menang secara laning, mereka menang secara gold, tinggal bagaimana mereka nyetir ya agar mereka bisa mendapatkan first lord-nya dengan cukup aman sekali karena fansnya ini masih melakukan split push dari tadi, dan kalau sampai fans juga join untuk team fight ya gue rasa bakal berat banget untuk GPX bisa membalikan keadaan. Hazim yang menjadi bulan-bulanan dari Povius, kalau Gemini sudah ada di sampingnya dia, itu bahaya banget tuh Poviusnya. Ini jelas banget akan mengincar ke Lancelot yang selalu ngedash kiri kanan. Iya. Oke, Lancelotnya punya Tonros yang damage-nya bakal ngeburst banget. Dia punya Phantom Execution juga, tapi dia harus benar-benar memikirkan cara keluar dari area tempat dia nantinya akan memberikan damage tersebut. Karena selama Poveus hidup, Lancelotnya nggak bakal aman. Mungkin nggak cuma Lancelot, kelima pemain yang dimiliki oleh pemain GPX ini nggak bakal aman nasibnya gitu. Bahkan tadi kita lihat aja, udah ada tarikan dari Panjasmanya, tapi itu pun belum begitu berhasil untuk bisa langsung ngeburst damage-nya ke arah player tersebut. Oke, Gemini coba lihat. Sekarang udah keluar nih Demonicnya, dilompatin damage-nya udah mulai berasa, tapi dimandiin begitu aja dengan ada 1 meter shower di bagian belakang juga. Satu backupan yang sangat-sangat baik ditonton oleh pemain dari AD Prodigy. Satu pemain dari GPX pun harus hilang, wipe out dalam 5 menit terakhir. Dua kali mereka dihabiskan kurang dari 30 detik ataupun 1 menit pertarungan. Tim fight barusan Muawada juga Gon. Wow, bener-bener kuat. 5 member masih berdiri dan langsung Onyx gak pakai lama, langsung ingin memenangkan game yang kedua. Onyx Prodigy berhasil mengalahkan geng Kapak dengan skor 2-0. Geng Kapak, good night. Serem.